kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang populer. Beliau bernama Khalid ibnul Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzum. Khalid bin Walid yang mendapatkan julukan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Khalid ibnul Walid, anak dari seorang tokoh Quraisy, kaya raya dan terpandang, dari suku Makhzum, dari Bani Makhzum. Dan Khalid bin Walid ini ada kekerabatan dengan Umar ibn al-Khattab, karena ibunda dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ibunda beliau dari Bani Makhzum juga, sehingga antara Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab ini ada kekerabatan. Kalau bahasa kita itu ada sesepupuan. Nah, Khalid bin Walid perawakannya sama dengan Umar, tinggi, besar, gagah. Wajahnya juga ada kemiripan dengan Umar bin Khattab. Wataknya dan sifatnya hampir sama, keras, tegas. Itulah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid remajanya dipandang jago dalam banyak hal, termasuk dalam bidang pertempuran. Bahkan ketika dia masih belum masuk Islam, terjadi pertempuran Uhud, Khalid ini sudah menjadi panglima perang di bagian pasukan kuda. Dan Khalid lah yang berhasil memporak-porandakan kaum muslimin dalam perang Uhud itu. Ketika kaum muslimin lengah, turun dari bukit pemanah, digunakan oleh Khalid untuk memukul mereka dari arah belakang. Khalid berputar tuh, memutari bukit pemanah dan menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Itulah Khalid bin Walid. Ketika pada tahun ke-6 Hijrah, jadi setelah 6 tahun Rasulullah berada di Mekah, berada di Madinah, maka Rasulullah dan para sahabat ingin melaksanakan umroh pada tahun ke-6, karena sudah 6 tahun tidak bertemu dengan Mekah. Ketika sedang umroh, ketika sedang belum sampai pada Mekah, sampai di Hudaybiyah, kira-kira 3 km lagi masuk ke Mekah, mereka dihadang oleh pasukan Khalid, dilarang untuk melakukan umroh, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan salah satu poin yang menguntungkan umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah hanya satu, bahwa antara Quraisy dengan kaum muslimin Madinah tidak akan saling menyerang selama 10 tahun lamanya. Maka perjanjian ini deal, setuju Nabi, dan 10 tahun ini akan Nabi gunakan untuk berdakwah. Subhanallah, begitu Nabi mengutus orang-orang untuk berdakwah ke Mekah, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu. Sehingga Khalid bin Walid pun dan beberapa pasukannya itu selalu mengikuti ceramahnya para sahabat. Di mana ada sahabat menyampaikan Islam, Khalid di situ. Tujuan Khalid apa? Memata-matai. Bahasa kita itu menginteli, ya, diinteli oleh Khalid. Tapi hidayah itu datang kepada Khalid. Dia mendengarkan banyak kajian, akhirnya dia sadar ternyata tidak ada yang salah dalam Islam. Kitalah yang salah dalam menjalani kehidupan, kata Khalid. Tergerak itu Khalid ketika dia masih muda, begitu tergerak. Maka ketika dia hendak berangkat ke Madinah, dia bertemu dengan Amr bin As, seorang pemuda juga yang dia jago dalam diplomasi. Ditanya, mau kemana kau Amr? Saya mau menemui Muhammad, sepertinya saya harus masuk Islam. Maka Khalid mengatakan, saya juga begitu. Begitu mereka berangkat lagi, ketemu dengan Utsman bin Talha, yang juga orang yang kaya raya, terpandang, pemuda yang luar biasa, yang nanti dia diberikan amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Maka bertiga ini kemudian berangkat, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Talha. Kemudian mereka menyatakan dirinya masuk Islam.
Begitu 3 orang ini masuk Islam, Mekah gempar. Kenapa? 3-tiganya adalah tokoh dalam Mekah. Khalid, panglima perang di bidang berkuda. Amr bin As, dia orang yang jago dalam diplomasi. Ya kalau bahasa sekarang Khalid itu panglima ABRI lah Pak. Amr bin As itu menteri luar negeri lah kalau bahasa kita. Kemudian Tolha ini pengusaha lah ya kalau dalam bahasa kita, yang menyokong Mekah. Maka begitu 3 orang ini masuk Islam, gempar seluruh Mekah. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, inna makkata qad allaqat ilaina aflada kabidhiha. Kata Nabi, inna makkata qad allaqat ilaina aflada kabidhiha. Sesungguhnya Mekah telah menyerahkan buah hatinya kepada kita. Sesungguhnya Mekah telah menyerahkan buah hatinya kepada kita. Maka begitu Khalid masuk Islam, Khalid mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya ketika saya memerangi engkau di medan Uhud, atau ketika saya memerangi engkau di medan pertempuran yang lainnya. Mohon ampunkan saya, kata Khalid. Dan sebagai gantinya, sebagai tebusannya, semua perhiasan yang dipakai oleh Khalid dilepas. Karena ketika itu masyarakat jahiliyah Pak, mereka juga pakai emas Pak, gelang, kalung dan sebagainya. Dilepas, diserahkan, saya infakkan nih kepada kaum muslimin. Begitu pula pedangnya, dia hendak serahkan kepada Nabi. Kata Nabi, jangan kalau yang ini. Engkau dulu memerangi kami dengan pedang ini. Sekarang pedang ini yang akan memerangi orang-orang kafir itu dengan pedang ini. Anta saifullah al-maslul. Engkau adalah pedang Allah yang senantiasa terhunus. Itulah Khalid bin Walid. Karir Khalid bin Walid sebagai panglima dalam Islam itu dimulai ketika terjadi perang Mu'tah. Jadi selama dia sudah masuk Islam, dia ikut beberapa pertempuran, tapi dia prajurit biasa Pak. Begitu dalam pertempuran Mu'tah, pertama kalinya kaum muslimin harus menghadapi Romawi. Ketika Nabi mengirim utusan untuk melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Romawi, ternyata mereka membunuh utusan tersebut. Kata Nabi, tidak ada sebuah kejahatan yang paling besar kecuali membunuh seorang utusan yang membawa perjanjian damai. Romawi menginginkan pertempuran dari kita. Pepatah Arab mengatakan, asadul yaum khairun bin ghanamil abad. Menjadi singa sehari itu jauh lebih mulia ketimbang menjadi kambing sepanjang masa. Kita akan hadapi Romawi, kata Nabi. Maka Nabi mengumpulkan 3.000 pasukan. Terkumpul itu pasukan. Sementara Romawi berhasil mengumpulkan 200.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Berarti satu orang muslim harus menghadapi 66 orang Romawi. Apakah ini cuman kekuatan fisik belaka? Tidak. Demi Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang, itu adalah kekuatan akidah. Awalnya Nabi yang akan memimpin langsung pertempuran ini, tapi sahabat melarang, jangan ya Rasulullah, Mu'tah itu terlalu jauh, dia berada di wilayah Romawi, sementara kami membutuhkan Anda di sini. Akhirnya Nabi berpesan, pasukan ini akan dipimpin oleh anak angkatku, Zaid bin Harisah. Kalau Zaid gugur, dia akan digantikan oleh sepupuku, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, pasukan ini akan dipimpin oleh sahabatku, Abdullah bin Rawaha. Khalid pasukan biasa. Berangkatlah pasukan ini menuju medan Mu'tah. Dalam pertempuran hari pertama, Zaid bin Harisah gugur. Bendera yang berwarna hitam itu dikibar-kibarkan oleh dia, tapi tancapan panah terlalu banyak. Akhirnya Zaid pun gugur menemui syahidnya, dan bendera itu hampir jatuh, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia kibar-kibarkan kembali untuk menunjukkan bahwa panglimanya masih ada. Dikibar-kibarkan sehingga kemudian sebilah pedang
menebas tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib. Dia pegang bendera itu dengan tangan kirinya, dia kibar-kibarkan kembali, sebilah pedang menebas tangan kirinya. Dia apit dengan sisa tangan yang ada. Bendera itu dia tetap pertahankan agar tidak jatuh, karena dalam hukum pertempuran ketika bendera yang pegang oleh panglimanya jatuh dianggap kalah, maka itu dipertahankan. Sehingga sebilah pedang dari arah belakang Ja'far bin Abi Thalib membelah badannya menjadi dua, dan Ja'far pun gugur dalam pertempuran itu. Bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha, dia kibar-kibarkan kembali untuk menunjukkan panglimanya masih ada. Tapi kemudian sebilah tombak menancap di dada Abdullah bin Rawaha, dan dia pun gugur menemui syahidnya. Kemudian bendera itu hampir terjatuh, diambil oleh prajurit biasa, dia kibar-kibarkan untuk menunjukkan bahwa panglimanya masih ada. Dan sang pembawa bendera berusaha mencari siapa orang yang layak untuk memegang bendera ini. Dia lihat seseorang di atas kudanya, dia menebaskan pedangnya ke kanan ke kiri, musuhnya jatuh semua. Dia telah menghabiskan 9 pedang dalam pertempuran Mu'tah. Orang itu yang dia tuju. Dia berkata, wahai Abu Sulaiman, ambil bendera kepemimpinan ini, pimpin pasukan ini. Orang yang disebut Abu Sulaiman berkata, jangan kau berikan kepadaku, karena aku belum genap 3 bulan masuk Islam. Berikan kepada yang lain yang lebih senior dari saya. Maka orang yang membawa bendera berkata, demi Allah, saya tidak akan mengambil bendera ini kecuali memang akan saya serahkan kepadamu. Ambil wahai Abu Sulaiman, pimpin pasukan ini. Maka orang yang disebut Abu Sulaiman mengambil bendera itu. Dia kibar-kibarkan bendera hitam itu. Kemudian dia memberikan kode, memberikan isyarat agar pasukannya keluar dari medan pertempuran, mundur. Pasukan kaget, kenapa kita harus mundur? Tapi karena bendera mengarahkan mereka untuk mundur, mereka mundur. Begitu mereka mundur, diistirahatkan di sebuah tempat yang aman. Orang yang disebut Abu Sulaiman, yang tidak lain namanya adalah Khalid bin Walid, dia memegang bendera itu, sehingga pasukan sadar bahwa kepemimpinan telah berganti kepada Khalid bin Walid. Maka Khalid kemudian berkhutbah di hadapan pasukannya, innal Islam al-yawma fi khatar wal muslimina kadzalik wa inni la akhsha an yuqda ala la ilaha illallah minal wujud. Sesungguhnya hari ini Islam dalam keadaan bahaya, dan kaum muslimin pun dalam keadaan bahaya, dan aku takut kalimat la ilaha illallah akan dihapuskan dari bumi persada. Wallahi ma nuqatiluhum li'adadin wala uddah wa innama nuqatiluhum lihadzal din. Demi Allah, kata Khalid, kita tidak melawan Romawi itu karena jumlah mereka yang besar, bukan pula karena persenjataan mereka yang luar biasa, bukan. Wa innama nuqatiluhum lihadzal din. Tapi kita akan lawan mereka demi menjaga agama ini. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa la ilaha illallah. Kita akan lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita yang binasa karena la ilaha illallah, atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Maka Khalid memakai kembali baju tempurnya. Kemudian dia berkata, wa islama ha anada qad talabbastu faman aradal jannah falyalbas kama labistu. Wahai Islam, lihat, aku telah memakai baju tempurku. Siapa yang menginginkan surga, maka hendaklah dia memakai seperti apa yang aku pakai. Dalam waktu sekejap, pasukan itu kembali memakai baju tempur mereka, diberangkatkan kembali menuju medan Mu'tah. Pernahkah Anda membayangkan 3.000 pasukan, mereka berjalan seiring sejalan, mereka ibarat gelombang lautan yang siap menggulung siapa saja yang menghadang. Pernahkah Anda membayangkan 3.000 pasukan, mereka semua bertakbir dan bersenandung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya khailallah irkabi, ya khailallah hizbuti.
Maha besar Allah, maha besar Allah. Wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian. Wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Pernahkah Anda membayangkan 3.000 pasukan, di antara mereka menyiramkan minyak wangi ke tubuh mereka, seolah-olah bau surga sudah berada di ujung hidung mereka. 2 pasukan pun bertemu. Satu pasukan mereka beriman kepada Allah dan mereka rindu untuk berjumpa dengan Allah. Sementara pasukan yang lain mereka tidak mengenal Allah dan mereka benci untuk bertemu dengan Allah karena kehidupan dunia lebih mereka cintai. Pertempuran pun terjadi, melawan Romawi kembali. Kepala demi kepala terlepas dari lehernya, nyawa demi nyawa meregang dari jasadnya, tangan demi tangan terlepas dari tangannya. Pada saat itu kaum muslimin terjepit kembali, sehingga di antara mereka datang kepada Khalid, "Ya Khalid, ila aina malja? Ila Salma wa Aja?" Wahai Khalid, kemana kita hendak berlari dan berlindung? Apakah ke Bukit Salma atau ke Bukit Aja? Mendengar itu Khalid meneteskan air mata. Matanya berkaca-kaca. Dia melihat ketakutan dalam pasukannya. Dia melihat kekhawatiran dalam pasukannya. Tapi tiba-tiba akidahnya tumbuh. Akidahnya muncul. Keyakinannya kepada Allah muncul. Maka Khalid kemudian berkata, "Wallahi la ila Salma wa la ila Aja, walakin ilallahil multaja." Demi Allah, kita tidak akan berlari ke Bukit Salma atau ke Bukit Aja, tapi kita kembali kepada Allah, karena dialah sebaik-baik tempat kembali. Dialah sebaik-baik penentu menang atau kalah dalam pertempuran ini. Maka Allah pun memenangkan mereka yang benar-benar kembali kepadanya. Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Maha besar Allah, maha besar Allah yang telah memenuhi segala janjinya. Maha besar Allah yang telah menolong hamba-hambanya. Maha besar Allah yang telah menguatkan bala tentaranya. Maha besar Allah yang telah menghancurkan musuhnya dengan kekuatannya. Apakah yang dimiliki oleh Khalid hanya kekuatan fisik belaka? Tidak. Demi Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang, itulah kekuatan akidah. Sehingga seorang penyair berkata, "Innal aqidata fi qulubi rijaliha min darratin aqwa wa alfi muhannadi." Sesungguhnya akidah yang sekecil debu, tapi kalau ia menghunjam dalam hati pemiliknya, dia jauh lebih kuat daripada 1000 pedang. Maka Khalid memukul mundur Romawi, sehingga Romawi memilih untuk tidak melanjutkan pertempuran, dan Khalid kemudian memilih untuk tidak mengejar mereka. Khalid lebih memilih menyelamatkan pasukannya, pulang kembali ke Madinah. Dan yang gugur dalam pertempuran itu menurut Ibnu Katsir hanya 12 orang kaum muslimin, termasuk 3 panglimanya. Sementara Romawi ribuan orang jatuh berguguran. Sementara Khalid berhasil mengatur strategi. Pasukan yang kanan dia ke kiri, yang kiri ke kanan, yang tengah ke belakang, yang belakang ke depan, sehingga musuh melihat seolah-olah kaum muslimin mendapatkan banyak bala bantuan, sehingga Romawi memilih kembali pulang dengan menelan pil pahit kekalahan. Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Inilah karir pertama Khalid sebagai panglima perang dalam perang Mu'tah, sehingga kemudian Nabi memberikan julukan kepadanya, "Anta Saifullah al-Maslul." Engkau adalah pedang Allah yang akan senantiasa terhunus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi penyemangat bagi kita, dan insya Allah pertemuan tentang Khalid kita akan bahas pada bagian kedua, karena kita terbatas waktunya zuhur ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan karir Khalid sebagai panglima perang dalam Islam. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.